Waktu pertama kali dengar Mas Yoki sakit, sebenarnya itu kan sakitnya udah beberapa kali ya dapat kabar bahwa Mas Yoki sakit gitu. Tapi di akhir Februari itu kok jadinya apa ya, kayaknya memburuk gitu kan. Terus pas tanggal 6 Maret itu, kok 6 Maret, sorry sorry, tanggal 11 ya, 11. Oh betul betul, tanggal 6 Maret. Jadi 5 hari sebelum Mas Yoki wafat ya. Kan sebelumnya udah pernah dia sempetin gitu untuk nelpon Mas Yongki gitu kan, waktu lagi dia sakit awal-awal deh, terus menyembuh lagi gitu kan, ya ngobrol gitu, Mas gimana, ya gitu deh katanya, doain aja ya katanya, kamu sehat gitu kan, nanya lah biasa gitu, conversation kecil-kecil gitu. Terus begitu doain ya katanya, ya Mas Yongki yang semangat ya gitu kan, dah ya itu. Terus pas 6 hari sebelumnya itu, terus nggak tahu gimana kok tiba-tiba semua semua memori tentang Mas Yongki itu rekam gitu kayaknya di otak. Akhirnya mikir, aduh, gambar Mas Yongki aja deh gitu kan, bener-bener pengen gambar gitu. Terus ngambil kertas, buku gambar kecil gitu, terus begitu sketsa aja gitu pakai pensil, udah jadi. Dan kayaknya mungkin mungkin karena kita saat itu moodnya lagi menjiwai ya, jadi lagi inget Mas Yongki gitu kan, gimana Mas Yongki yang pertama kenal, terus sampai terakhir-terakhir ya udah Mas Yongki sakit, terus dengar Mas Yongki kayaknya kok sakitnya makin ini gitu, kok ada kepikiran takut kehilangan gitu, bener-bener takut kehilangan, walaupun udah nggak sama-sama ngajar gitu kan, udah Mas Yongki di mana, dia di mana gitu kan, ya. Tapi uh, dari kisaran nih gitu kan, aku udah tinggal di kisaran berapa tahun ya, itu 2015, berarti udah 3 tahun ya, ya hampir hampir 3 tahun gitu. Jadi mulailah uh, apa mikir gitu bahwa jangan-jangan kalau Mas Yongki nggak ada, ya nggak bisa ketemu lagi gitu kan. Tapi mikir lagi, ah masa sih, sembuh lah sembuh. Dah itu benar-benar 6 hari sebelum Mas Yongki wafat. Akhirnya jadi tuh gambar, ya kok tahu-tahunya kabarnya malah Mas Yongki nggak ada gitu. Dan itu aku lupa lagi ya dapat dari mana ya kabar Mas Yongki meninggal itu. Pokoknya langsung yang dia taruh di apa namanya di FB itu adalah gambarnya Mas Yongki sambil uh, yang dia gambar tadi, sambil kasih tahu bahwa Mas Yongki udah nggak ada gitu. Rasanya habis itu sedih aja gitu loh. Seseorang yang menurut dia unik ya, orangnya unik. Karena apa, di satu sisi dia itu dipandang banyak orang baik gitu, baik dalam artian baik, pintar, mungkin jenius lah ya gitu di bidang desain grafis. Tapi juga kalau untuk kesehariannya dia tahu gitu, karena dia suka marah, ngambek gitu, ngambek loh, dia tuh ngambek, kalau ngambek ngambek gitu, terus kadang-kadang curhat. Nah terus yang satu lagi mungkin yang belum dia ceritain, dia bisa loh punya punya apa ya namanya, perhatian yang kita sampai nggak nyangka gitu bahwa itu akan bisa seperti itu di Mas Yongki gitu. Jadi aku kan sempat tinggal di itu kan di Palembang ya gitu, di Palembang. uh, Setelah ngajar di Trisakti, terus kan karena ngikut suami tinggal di Palembang dan anak-anak lahir di sana gitu. Nah pada saat itu ada kabut asap kan, jadi kabut asap tuh sering melanda Palembang lah dari tahun itu gitu. Jadi umur anakku waktu itu kalau nggak salah 3 tahun ya, ya 3 tahunan gitulah. Jadi orang tua tuh, jadi apa namanya, ibu Bu Idik, Bu Idik itu bilang katanya, udah kalau bisa mumpung belum terlalu parah kabut asapnya, pulang katanya, pulang ke Jakarta supaya tidak terlalu menghirup banyak asap, karena setelah ada asap itu aku kena ispa. Aku cuma mikir, wah kalau ibunya kena ispa gimana anaknya nih gitu kan, susah gitu, karena nggak punya pembantu di sana gitu. Terus begitu ya akhirnya pulang kan, pulang, tapi rupanya mungkin anakku juga udah terlalu ini asap banyak kali ya, anakku tuh agak susah napas gitu, sesak napas gitu, terus akhirnya malah jadi diare gitu.
Jadi masuklah ke rumah sakit Harapan Kita, dirawat di sana. Bangsal anak, dan belum banyak yang dengar sih. Aku nggak ngerti tiba-tiba gitu ya, siang-siang Mas Yongki datang. Mas Yongki tuh datang gitu, Dek, kayak gitu. Hah, ngelongok lah aku. Mas Yongki datang sendiri gitu untuk nengok anak Dea gitu. Ya Allah, Mas Yongki bilang gitu kan. Nggak nyangka gitu, ya ampun, kok dia perhatian gitu, sampai agak terharu juga gitu ya. Gimana anak kamu, katanya. Dengar dari siapa gitu, anak kamu sakit, masuk rumah sakit. Terus saya nelfon ke rumah, katanya, ke rumah bapak ngasih tahu, katanya, Pak Idik ngasih tahu apa cucunya dirawat di sini gitu. Jadi dia datang ke rumah sakit hanya untuk nengok. Ya buat Dea sih ini ya, nggak nyangka aja gitu, padahal kan Dea sendiri udah nggak bantuin dia, terus udah gitu tinggal di Palembang pada saat itu ya, pas lagi ke Jakarta gitu. Terus dia mencoba menghubungi dan tahu anakku sakit, dia nongol di rumah sakit. Ya Allah, baik banget ya, hebat ya sih gitu. Kalau menurut aku sih hebat loh, soalnya pada saat itu ya Mas Yongki itu belum beristri loh, waktu itu belum menikah sama Bu Gue ya. Jadi menurut aku ya ternyata dia family man juga gitu loh, yang benar-benar punya kepedulian sama keluarga. Dia kan bilang gini, aku tuh dibilang orang-orang galak, gimana gue nggak kata orang, gue emang galak banget dia kan dulu jadi asisten. Aku paling takut sama ya nih. Ya ampun lah. Wih, ngeri, lebih ngeri dari Pak Iwan kalau gue bilang. Masa sih? Tiwa itu galak? Galak banget. Itu selain jutek galak gitu. Kalau misalnya gini, asistensi kan asistennya kan beberapa gitu kan. Aduh, kalau dapat Mbak Yani, aduh rasanya gini, gitu. Belum apa-apa udah, ya, kenapa dia sih gitu. Parah banget. Nah, gue kalau asistensi sama Mbak Yani, sama yang lain juga. Karena gue takut banget ngadepin dia gitu. Kan ada yang baik gitu kan. Jadi gue ngejar dulu yang baik, terus dari itu gue baru ke Mbak Yani yang memang ditugasin buat gue gitu kan. Aduh, itu mah bener-bener serem lah pokoknya. Dia gak terima dibilang galak, kan nyebelin. Tapi ya mungkin gue kebagian enak ya. Pas ketemu dia sih sekarang ya baik banget. Ya udah beda kan, beda maksudnya yang dulu lah, yang dulu. Iya. Ya mungkin ya itu. Makanya orang tuh ini ya berubah, ya kan? Berubah. Irwan juga berubah. Wah, gue paling benci dulu kalau diasistensiin sama TY gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa gue galak gitu kan ya. Kurus cingkringnya, sudah gitu. TY kurus tapi ngeselin. Tadi kan yang ngomongin Mas Yongki, gue geli man. Gue bilang gini, lu tuh yang ngomongin Mas Yongki, lu sendiri lebih serem. Ini kan off the record ya. Jangan ntar gue berantem sama TY. Gue gak nyangka loh, gak nyangka TY kayak gitu. Dulunya lu serem banget, aduh untung lah lu jadi adik kelas gue, untung. Ya pengalaman sama Mas Yongki itu yang lucu dan benar-benar nggak bisa dilupain itu adalah saat ngajar bareng sama Mas Yongki. Kalau ditanyain apa mata kuliahnya, saya itu bantuin Mas Yongki tipografi sama merencana grafis. Nah, lupa tuh yang mana. Tapi kebetulan bertempat mengajarnya itu di lantai 8 gedung KIH. Nah, di gedung itu ruangannya gede. Mahasiswa bisa masuk sekitar 100 orang. Kemudian saat itu sound system belum ada, padahal tuh gedung gede harusnya kan udah ada sound system ya. Nah, jadi kita waktu itu karena awal gedung itu juga belum jadi bagus gitu, jadi terpaksa pakai alat komunikasi bantuan itu pakai toa. Nah, toa adanya di lantai 1, malah di kantor yang beda dengan gedung KIH itu. Jadi harus dibawa dari bawah. Datang ke gedung KIH, naik udah setengah mati kan.
Karena kadang-kadang kita nggak dapat si lift tuh karena rebutan sama mahasiswa lainnya, sama mahasiswa. Kemudian toa udah dibawa, tapi pas kami akhirnya nyampe juga, dan itu akhirnya hampir berbarengan dengan mahasiswa, seharusnya kan dosen harusnya paling nggak prepare dulu ya di tempat supaya mahasiswa datang tuh kita udah langsung bisa berjalan gitu. Rupanya yang ada berbarengan dengan mahasiswa, terus begitu totonya tolaknya rusak, Bo, gitu kan. Sampai, ya gimana nih tolaknya rusak gitu. Masya Allah, kebayangnya kita mesti turun lagi pakai lift, dan sementara kan itu belum semua mahasiswa masuk. Jadi tuh mahasiswa pasti pada pakai lift gitu dari bawah ke atas kan. Gitu. Jadi terpaksa lah harus ada yang turun pakai tangga gitu. Walhasil lihat-lihatan lah Mas Yongki, saya dan Ferry ya kalau nggak salah. Jadi akhirnya Mas Yongki memutuskan, apa nggak usah pakai toa aja ya? Gimana ya? Suara saya kecil loh, katanya gitu. Kasihan juga Mas Yongki, mukanya bingung gitu kan. Tapi akhirnya diputuskanlah anak-anak mahasiswa suruh pada ke depan gitu kan. Maju gitu. Jadi pada maju. Itu pun suara Mas Yongki masih terlalu kecil. Jadi yang maju yang bagian depan aja, yang belakang-belakang masih pada ngobrol lah apa, belum siap gitu. Jadi Mas Yongki akhirnya ngomong gini sama Dea, kamu bisa nggak kalau teriak? Atau suara kamu lah, kamu lebih besar kayaknya dari saya gitu. Jadi terpaksa lah, akulah yang ngeluarin suara kan. Ayo pada maju, gimana nih? Gitu. Udah kan, akhirnya maju, udah duduk di depan, suara Mas Yongki nggak kedengeran juga. Jadi walhasil Mas Yongki akhirnya nyerahin sama saya, suruh saya yang ngomong. Aduh, kebayang nggak sih? Ya agak deg-degan juga, tapi habis itu ya kita jadi ketawa-ketawa. Akhirnya kasih penjelasan sedikit, terus kemudian berjalan lah kan. Habis itu langsung tanya jawab. Nah kalau tanya jawab kan Mas Yongki bisa jalan agak jauh ke belakang gitulah gitu. Itu sih yang kayaknya konyol gitu, karena kita kan harusnya menyiapkan segala sesuatu tuh udah baik ya, ternyata toanya bermasalah, terus keadaannya juga kayak gitu ya. Akhirnya lumayan lah teriak-teriak, agak sakit juga tenggorokan. Cuma alhamdulillah selesai sih gitu. Buat seorang Dea, Mas Yongki itu adalah dia tuh pembimbing yang nggak pernah hitungan ya. Nggak pernah hitungan tuh dalam artian kalau dia ngasih ilmu, dia tuh nggak pernah setengah-setengah gitu. Dia selalu meluangkan waktu kalau pada saat memang kita butuh ilmu dari dia, kita nanya kapan aja dia akan memberi gitu. Jadi misalnya Mas, padahal dia hari ini misalnya agak padat lah jadwalnya gitu. Mas, ini kayaknya gini ya, misalnya kayak gitu kan ada masalah gitu. Dan dia tahu kan dari muka kita mungkin karena kita bingung gitu kan. Dan dia terus akhirnya akan meluangkan waktu untuk kita, terus melipir lah gitu, terus dia akan memberi masukan sedikit gitu. Kalau misalnya masih belum jelas, nanti dia akan ngomong, kalau misalnya belum jelas kamu bisa ya tanya lagi nanti kapan, nanti saya kasih tahu gitu. Itu ya kayaknya. Terus satu sisi lagi gini, Mas Yongki itu nggak pernah pelit sama kalau kita minta tolong, Mas ini bahan ajarnya gini, dia akan ngasih buku-bukunya yang banyak pada saat itu ya. Terus ada di kantor, kadang-kadang kalau nggak ada di kantor misalnya kita butuh tentang dari kaligrafi ya, dia ada buku kaligrafi yang menarik di rumah dan dia akan bawa gitu. Dia bilang nanti saya bawa hari ini, dan dia bawa gitu. Jadi Mas Yongki itu seorang pembimbing, dan kemudian dia nggak hanya buat dia tuh ya, dia nggak hanya seorang dosen ya. Kan kadang-kadang kita menemui dosen itu yang dia benar-benar hanya mengkotakkan dirinya bahwa dia tuh dosen, kita mahasiswa atau kita bawahannya dia, kita anak didiknya dia gitu. Kalau dia enggak, dia menjadi kakak juga, menjadi teman juga gitu. Bahkan pernah sih satu saat gitu ya, setelah
setelah saya keluar dari Trisakti dan nggak bisa lagi jadi asistennya Mas Yongki gitu waktu itu karena mesti ikut suami ke Palembang. Dia pernah loh beberapa kali nelpon gitu. Nelpon just to say, Dea, kamu apa kabar gitu. Itu buat saya tuh, gila ya, kok dia masih itu ya care gitu loh. Padahal saya menganggapnya Mas Yongki itu hanya seorang pembimbing atau kakak di urusan ilmu gitu. Jadi saya nggak nyangka bahwa dia keurusan saya udah nggak jadi asistennya dia aja, dia masih keep in touch dan dia tuh ramah gitu. Jadi dia nelpon loh, bener-bener cuma pengen tahu aja kabar saya gitu. Jadi saya alhamdulillah gitu. Dan terus dia care sama keluarga saya, sama bapak saya gitu. Kalau jadi ketahui bapak sakit, dia pasti nanya, Bapak gimana? Udah membaik gitu. Sampai pada saat saya balik lagi ke Pulau Jawa dari Palembang, terus diajak untuk ngajar di BINUS, ketemu lagi kan sama Mas Yongki. Dia masih tetap seperti dulu gitu. Jadi masih bisa diajak ngelawak-ngelawak, ketawa-ketawa, cerita-cerita lucu, tapi bisa juga serius sebagai seorang yang memang banyak ilmunya gitu. Kayaknya ya dia kalau dia sih menurut dia adalah pelopor ya, pelopor DKV. Mungkin waktu itu kalau di zamannya dia bukan DKV ya, masih desain grafis ya. Jadi di desain grafis itu yang benar-benar pada saat dia kuliah ya, itu yang dia tahu itu untuk desain grafis itu Mas Yongki salah satu yang diperhitungkan lah untuk Indonesia ya, untuk desain grafis Indonesia. Ada juga Pak Wagiono ya, terus kemudian Mas Hani, sama satu lagi siapa Pak, kok lupa namanya, kakaknya Pak Wagiono siapa ya, Pak Pri ya, panggilannya Pak Pri sih. Nah itulah yang ini dedengkotnya desain grafis pada saat itu gitu. Tapi kan akhirnya desain grafis berkembang cepat juga lah menurut dia sih di Indonesia. Dan nggak bisa dipungkiri Mas Yongki adalah salah satu yang benar-benar dia selalu mengkaitkan dan membimbing anak-anak didiknya untuk lebih mengenal gitu, mengenal dan mengenalkan bahwa Indonesia juga sebenarnya punya ciri-ciri khas yang sebenarnya bisa ditonjolkan dalam sebuah desain grafis gitu. Jadi dia selalu mengingatkan bahwa kita punya akar budaya yang kuat, kita punya motif yang beragam gitu. Jadi harusnya kalau misalnya mahasiswa desain grafis atau DKV sekarang itu gitu, jangan pernah meninggalkan akar budaya kita lah gitu. Jadi sehingga keunikannya tuh ada gitu. Contoh ya, kalau saya melihatnya juga Mas Yongki itu beliau kan sangat suka sama Jepang ya. Nah di situ dia juga Mas Yongki itu mengambil gayanya orang Jepang, dalam artian orang Jepang itu maju, tapi dia tidak pernah melupakan akar budayanya gitu. Jadi seninya Jepang itu selalu menonjol gitu. Nah kayaknya Mas Yongki melihat dari situ dan itu bagus, makanya dia selalu mengingatkan bahwa kita sebagai orang Indonesia juga gitu, angkatlah akar budaya sendiri, dimasukkanlah dalam karya seni gitu. Jadi Mas Yongki pelopor lawan. Gitu. Kayaknya ya kalau Dea sih menilainya gitu, seorang Mas Yongki itu orangnya sebenarnya nih pada dasarnya, kalau menurut Dea ya, aku nggak tahu orang lain bilang apa, tapi menurut Dea tuh dia sebenarnya introvert gitu. Terus udah gitu sensitif banget, alias dia suka ngambekan. Ya Allah, kalau lagi ngambekannya aku takut gitu kan. Ya Allah Mas, maaf Mas. Jadi ya Mas Yongki itu kalau lagi nggak tahu apa gitu ya, yang menyebabkannya mungkin ada perkara yang sebenarnya bukan karena kita pada saat itu mengajar bareng gitu ya, tapi dia terbawa gitu. Jadi kadang-kadang dia agak cemberut gitu. Nah kalau dia cemberut begitu, untuk mengajar pun ternyata berimbas gitu. Jadi
Mas Yongki datang, ngomongnya masih nice, tapi kita tahu bahwa dia tuh ada yang something mengganggu dia gitu. Jadi dia nanti ngomong gitu, Dea, ini nanti terusin aja ya ngajar yang kemarin. Terus kalau apa ada yang mau tanya atau kamu yang mau tanya nanti, katanya. Pas dia ngomong kamu, aku gini, kok maksudnya kamu? Maksudnya apa nih? Kan mikirnya kita akan masuk barengan gitu kan, karena ngajar bareng gitu. Terus, ya mas, jadi gimana? Iya, katanya, kalau nanti kamu ada yang tanyain, katanya, ya kamu hubungi saya aja ya, katanya. Nanti saya adalah di kantor jam sekian. Mas Yongki mau kemana? Ya pokoknya kamu masuk aja deh, katanya. Ini bahan ajarnya, atau kamu udah punya kan, katanya. Waktu itu kan saya kasih. Dan habis itu dia meninggalkan kami, asistennya gitu. Terus nggak ada sampai jam mata kuliah itu selesai. Ya maaf aja, bingung terus agak kesel dong gitu. Apalagi asisten yang satu lagi tuh, boleh disebut ya namanya. Dia ngomong gini, gimana sih, katanya, masa kita disuruh ngajar dianya nggak nongol dari awal sampai akhir gitu, sampai marah gitu. Udah, nah itu hari itu ya gitu. Dan kita agak jengkel lah sama Mas Yongki karena kita merasa ditinggalkan gitu. Tapi mungkin sebenarnya itu terjadi sebenarnya karena dia sudah percaya sama kita gitu, bahwa kita tuh mampu untuk menggantikan dia gitu. Padahal sampai kapanpun buat seorang Dea dan mungkin asisten yang lain gitu, ilmunya Mas Yongki tuh nggak bisa ditandingi gitu loh. Kami masih cere-cere lah gitu ya. Jadi itu sih yang nyebelin dari Mas Yongki gitu. Dia bisa begitu, tapi di sisi lain nanti ini kalau misalnya dia moodnya lagi baik banget gitu, dia bisa, yuk makan yuk kita ngopi, yuk kita minum apa. Dia ngajakin ke kantin, terus kita kan mikirnya ya udah sambil ngobrol ngebahas ini itu segala macam. Tiba-tiba dia udah langsung, aku bayarin ya gitu. Dan buat Dea dari awal sampai akhir aku jadi asistennya, aku nggak pernah bayar sendiri, dia selalu traktir gitu. Itu aja sih. Jadi nyebelinnya Mas Yongki ada. Ya manusiawi sih ya gitu. Tapi ya udahlah, kalau buat Dea sih nggak apa-apa. Gitu aja. Mas Yongki itu terlepas dari bermacam sifatnya itu ya, yang mungkin suka ngambek, terus introvert kalau menurut Dea. Tapi dia itu yang nggak pernah Dea temukan itu adalah rasa kecil hati atau putus asa kalau dia cari ilmu gitu. Dalam artian gini, misalnya dia tuh lagi, dia bilang ya, dia nanti cerita gitu, saya lagi ini loh, katanya lagi ngerjain kerjaan nih bareng sama Mas Hani misalnya kayak gitu. Nah, dia kan cerita, terus kemudian dia itu nggak pernah merasa apa sih namanya, kok kayak gini, walaupun dia ngomong kayak begitu pun gitu, tapi dia penasaran gitu. Jadi dia terus aja berupaya untuk apa yang dikerjakan itu perfect, dan agak perfeksionis sih sebenarnya kalau menurut dia ya gitu. Terus begitu apa ya, yang dia ingetin lagi, apa yang dia inget lagi juga, dia pernah gitu ngomong sama kami para asistennya saat itu. Dia selalu ngomong gini, pokoknya ya katanya, sebenarnya kalau desain grafis itu, ini kan ilmu yang apa sih namanya, berkaitan dengan rasa. Jadi jangan lupa kita itu juga harus selalu menggali, katanya, menggali, terus jangan pernah lah berhenti belajar kapanpun, dan pelajaran itu adalah pelajaran hidup. Jadi nggak pernah, jangan pernah berhenti belajar itu sih. Jadi terus kita lihat lagi ya bahwa Mas Yongki gitu bisa sampai mencapai profesor ya gitu kan istilahnya, berarti kan dia nggak pernah mau berhenti kan dengan belajar gitu. Nah itu bukti bahwa omongannya Mas Yongki itu tidak hanya omongan gitu. Jadi benar-benar dipraktekkan dalam kehidupannya dia,
dan dia berhasil menjadi seorang profesor gitu. Itu sih kayaknya. Jadi kita sebagai generasi di bawahnya dia ya harusnya sih mencontoh ya, karena itu sesuatu yang baik kan gitu. Jadi harus tetap belajar dan kapanpun belajar lah. Jadi ini kan pengalaman ya, pengalaman mengajar gitu. Buat dia sih gini Wan, sebuah komunikasi yang baik itu antara dosen sama mahasiswa ya, itu harus nyampe ya, dalam artian jangan sampai miskomunikasi gitu. Nah, dia sempat melihat ya waktu itu, jadi ada mahasiswa yang sorry gini aja deh, aku cerita ya. Jadi pada saat itu ada seorang dosen yang mengajar, kemudian pas lagi mengajar itu aku di situ, aku karena jadi asisten. Nah, jadi dosennya ngajar bla 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 gitu kan. Nah, mahasiswanya menyimak, dan kemudian mahasiswanya pas dosennya itu keluar sesudah mengajar kan ada pelatihan, jadi ada exercise yang harus dibuat gitu. Tiba-tiba mahasiswanya tuh ngerubung ke depan ke meja dosen, minta tolong sama asisten-asistennya gitu supaya diterangkan ulang. Nah, kendalanya apa sebenarnya? Jadi dosen yang mengajar tadi dia itu terlalu membicarakan sesuatu yang dia sampaikan itu secara terlalu ilmiah. Jadi dia pakai istilah-istilah bahasa yang nggak umum, yang mungkin kalau untuk fresh graduate-nya anak-anak dari SMA yang masuk ke mahasiswa desain, jadi mahasiswa desain gitu, itu tuh ya kan mereka kan dari yang belum tahu istilah-istilah desain kan. Kenapa mesti pakai bahasa yang susah dicerna oleh mahasiswa yang baru gitu? Kecuali kalau mahasiswanya lu udah angkatan berapa gitu ya, yang udah agak tinggi lah gitu. Itu serah deh gitu kan, itu harus malah mereka juga harus tahu dong ini istilah ini untuk apa. Nah, jadi itu untuk dosen jangan sampai bias komunikasinya antara dia kepada mahasiswa. Kemudian dosen-dosen muda harus tahu bahwa mahasiswa itu cerdas. Jadi jangan sampai kalau dosennya nggak tahu, jangan sok tahu gitu. Karena mahasiswa itu bisa mengkritik atau kadang-kadang uji coba. Ini dosennya nih pinter nggak ya gitu. Itu suka ada kayak gitu. Jadi kalau menurut Dea, kalau jadi dosen itu harus juga membuka wawasan bahwa mahasiswa pun bisa lebih tahu dari dia. Mungkin dia belum update segala macam gitu. Jadi terimalah gitu bahwa ilmu itu bisa dari mana saja datangnya gitu. Nah, kalau untuk mahasiswa itu bahwa kita adalah orang yang menyerap ilmu. Maka kita juga harus tetap mencari ilmu selain dari kampus gitu ya. Kemudian juga harus belajar untuk menghargai dan mahasiswa zaman sekarang ya, sebenarnya bukan mahasiswa aja sih, anak-anak milenial ya sekarang gitu. Kadang-kadang mungkin agak lupa tata krama ya gitu. Jadi bahwa seorang dosen atau pengajarnya dia itu adalah manusia juga. Jadi mungkin dia punya mood hari ini nggak bagus segala macam. Jangan sembarangan deh gitu. Maksudnya kita tetap harus saling menghargai gitu. Dan dosen juga gitu sih harusnya gitu. Jadi dosen itu jangan sepelekan mahasiswa gitu. Jangan merasa gue dosen lo capek lo gitu, lo mahasiswa lo gue suruh gitu. Jangan nggak begitu. Jadi kita harus saling menghargai, harus saling menghormati supaya komunikasinya tuh berjalan antara dosen dan mahasiswa enak, kemudian ilmunya nyerap gitu. Jadi itu sih kayaknya kalau menurut dia. Satu lagi bahwa sekarang itu kalau menurut dia harusnya dan mudah-mudahan sudah gitu. Semua dosen itu dibekali dengan ilmu psikologi untuk orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang mungkin adalah yang berkebutuhan khusus gitu.
Karena untuk anak-anak yang seperti itu mungkin kita harus meluangkan waktu lebih untuk mereka gitu. Ya harus ikhlas sih gitu, karena kalau saya sih mikirnya kalau saya punya anak yang anaknya juga misalnya berkebutuhan khusus, nggak mau dong anak kita ditelantarkan gitu aja gitu kan. Jadi kebayang nggak sih gitu, kita sebagai orang tua anak kita kok disepelein atau dikasari malah mungkin gitu ya, dalam artian dibilangnya ini bego banget, lama banget sih ini anak nih yang nyerapnya, yang gitulah gitu. Karena semua orang itu sebenarnya punya kelebihan yang diberi sama Allah ya, tapi kelebihan itu juga mungkin nggak selalu bisa kita lihat langsung gitu. Jadi jangan pernah tidak menghargai orang lain gitu. Kayaknya Wan.